Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kita kekuatan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk nafas hidup yang baru Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami bersyukur semuanya. Kami ada dan kami kuat karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan akan menempatkan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, membuat 7 suku menganggap bahwa tanpa berperang dan mencari tempat mereka akan tetap berlimpah-limpah dengan kekayaan dan berkat. Dalam ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi, Yosua kembali menegur 7 suku ini, menyuruh mereka untuk pergi menjelajahi negeri itu dan mencatat keadaannya. Sebagai pemimpin, Yosua merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah menduduki negeri itu, termasuk untuk membaginya untuk tiap-tiap suku. Karena itu ia mengingatkan bangsanya untuk keluar dari kenyamanan dan kembali bergerak. Tidak hanya itu, Yosua telah mengatur strategi pengintaian dengan melibatkan semua suku dan harus mengirimkan wakil-wakilnya. Yosua pun membuat deskripsi rinci mengenai tugas yang harus dilakukan oleh para pengintai tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakannya. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa mereka tidak bergerak untuk menguasai tanah Kanaan itu dari orang-orang Kanaan? Karena mereka berpikir bahwa secara otomatis tanah itu mereka sudah peroleh, dan berkat yang dijanjikan itu langsung ada pada mereka. Kekayaan dan kelimpahan Tuhan berikan. Itulah yang membuat Yosua kembali membuka pemahaman mereka dengan mengutus 3 orang dalam tiap-tiap suku. Untuk memperoleh bagian tanah perjanjian, mereka harus berjalan dan berperang untuk menguasai raja-raja Kanaan beserta daerah-daerahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi intinya yaitu mereka malas untuk bekerja. Kemalasan 7 suku ini mengajarkan kita bahwa berkat akan hadir dalam hidup kita ketika ada usaha yang dikerjakan. Berkat akan diberikan bagi mereka yang mau berjuang, karena berkat tidak akan hadir tanpa usaha. Berkat akan hadir, salah satunya adalah berani meninggalkan zona nyamannya, karena zona nyaman bukanlah tanda keberhasilan. Hidup di dalam Tuhan pun butuh usaha dan perjuangan untuk menghasilkan iman yang benar dan tangguh. Sebagai anak Tuhan, selain berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa, kita pun berjuang untuk setia dan taat kepada Tuhan dalam masa-masa yang sulit saat ini, yaitu masa pandemi. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk menjalaninya sepanjang hari ini. Dalam setiap pekerjaan, usaha, bahkan studi yang sudah kami lakukan, dengan berjerih lelah, kami yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.